Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kesesi, Bapak Bambang Junaryadi SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tenaga administrasi SMP Negeri 1 Kesesi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang hari ini akan saya gunakan untuk presentasi berkaitan dengan tugas yang harus saya laksanakan sebagai peserta diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Materi yang akan kami sampaikan adalah keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Konsep mengajar efektif. Pengajaran yang efektif adalah pengetahuan, strategi, proses, dan perilaku yang menghasilkan hasil belajar yang baik bagi siswa atau sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pengajaran efektif membutuhkan beberapa strategi, teknik, dan pendekatan untuk melibatkan peserta didik, mengembangkan pemahaman dan keterampilan, dan mendukung keseluruhan tumbuh kembang mereka. Berkaitan dengan pembelajaran efektif PJOK, ada 9 aspek yang mendukung keefektifan pembelajaran PJOK. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran harus jelas. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. 3, pengajaran berdiferensiasi. 4, adanya pemrogesan dan pentahapan atau pengembangan konten. Kelima, demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Keenam, umpan balik. 7, adanya komunikasi yang efektif. 8, penilaian dan evaluasi. Serta yang ke-9 adalah keselamatan. Untuk selanjutnya akan kami uraikan satu persatu dari 9 aspek pembelajaran efektif PJOK. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran harus jelas. Tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur ini sangat penting untuk memandu guru dan siswa dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Tujuan pembelajaran yang jelas ini dapat membantu guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Berikutnya adalah membantu guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa, serta siswa itu dalam belajar. Ada 3 aspek tujuan pembelajaran tersebut, yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran ini harus disusun secara berurutan sebagai prasyarat menuju capaian pembelajaran. Kriteria tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Yang pertama, spesifik. Artinya apa? Tujuan pembelajaran harus jelas dan terinci, menggambarkan secara tepat apa yang diharapkan dari peserta didik. Yang kedua adalah terukur. Tujuan pembelajaran harus membantu instruktur memutuskan seberapa baik peserta didik mencapai pembelajaran yang diinginkan. Yang ketiga, dapat dicapai atau realistis. Tujuan harus dapat dicapai mengingat sumber daya, kerangka waktu, latar belakang, dan kesiapan peserta didik. Berikutnya adalah berorientasi pada hasil. Tujuan harus
berfokus pada hasil, bukan pada proses atau aktivitas yang akan diselesaikan peserta didik. Dan yang terakhir adalah terikat waktu. Nyatakan dengan jelas garis waktu atau limit waktu jika berlaku. Yang kedua, keterlibatan aktif peserta didik. Keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran adalah ketika siswa terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru. Keterlibatan aktif peserta didik dapat diwujudkan dengan bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi, melakukan eksperimen, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk melibatkan peserta didik secara aktif yaitu diskusi kelompok, proyek kolaboratif, simulasi, membatasi waktu penyampaian materi menggunakan model pembelajaran jigsaw. Apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan Bapak Ibu untuk membangkitkan keterlibatan peserta didik atau siswa? Ini pendidik dapat membuka ruang diskusi aktif menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, menggunakan teknologi, menerapkan pembelajaran kooperatif, dan mengadakan proyek kelas. Kemudian manfaat apa keterlibatan siswa aktif? Manfaatnya adalah melalui partisipasi aktif, siswa berkesempatan untuk menjelajahi konsep dan ide-ide secara lebih mendalam. Mereka, peserta didik, dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi, menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata, dan membangun pemahaman yang lebih konstruktif dan mendalam. Berikutnya yang ketiga adalah pengajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya adalah agar setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal mereka. Untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, guru dapat melakukan pemetaan yang memperhatikan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini dapat dilakukan melalui survei, angket, wawancara, ataupun observasi. Ciri pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mengajarkan materi dengan memperhatikan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Guru juga dapat memodifikasi isi pelajaran atau konten, proses pembelajaran atau strategi pembelajaran, produk atau hasil dari pembelajaran yang diajarkan, dan lingkungan belajar di mana peserta didik belajar. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi dibutuhkan untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dengan tepat. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan guru ada 3 macam, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses atau strategi, dan diferensiasi produk. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat yang pertama memodifikasi isi pelajaran, proses pembelajaran, produk, dan lingkungan belajar. Yang kedua,
menyusun bahan pelajaran, kegiatan, tugas, dan asesmen akhir yang sesuai dengan aspek. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang spesifik dan personal. Dan yang keempat adalah menyesuaikan bentuk penilaian dengan kemampuan siswa atau peserta didik. Yang keempat, adanya pemrogesan dan pentahapan atau pengembangan konten. Pengembangan konten adalah proses menciptakan materi pembelajaran dan pengalaman yang dapat disampaikan secara elektronik. Konten pembelajaran yang juga dikenal sebagai materi pelajaran merupakan elemen penting dalam setiap proses pendidikan. Konten tersebut berisi informasi dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan konten pembelajaran yang baik dapat memenuhi beberapa prinsip seperti interaktif, sederhana, terorganisir, variatif, dan mudah diakses. Pengembangan konten pembelajaran yang baik juga dapat membuat siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pengembangan konten pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi kebutuhan siswa. Mengidentifikasi kebutuhan siswa untuk mengembangkan konten yang sesuai dengan target audien atau peserta didik. Menyusun tujuan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Berikutnya adalah memilih metode pembelajaran. Memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran. Memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang sesuai. Berikutnya yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran kontekstual. Mengintegrasikan pembelajaran kontekstual dalam konten. Berikutnya, mengembangkan konten. Mengembangkan konten yang menarik dan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan revisi. Melakukan evaluasi dan revisi konten secara berkala. Yang kelima, demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Demonstrasi keterampilan adalah metode pembelajaran yang bertujuan untuk menunjukkan kompetensi yang telah dijelaskan dalam tujuan pembelajaran suatu mata pelajaran atau kalau perguruan tinggi dalam suatu kuliah. Demonstrasi keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai modalitas seperti presentasi, ujian, tugas simulasi, kombinasi dari semuanya. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang dilakukan dengan memperagakan suatu proses, situasi, atau benda tertentu kepada siswa atau peserta didik. Demonstrasi dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media pengajaran yang relevan. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode mengajar yang efektif untuk memberikan keterampilan kepada siswa atau peserta didik. Kelebihan metode ini adalah yang pertama, membuat pengajaran lebih jelas dan konkret. Yang kedua, dapat memusatkan perhatian peserta didik. Yang ketiga, dapat membantu siswa memahami secara jelas tentang suatu proses atau kegiatan. Dan yang keempat, membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Beberapa karakteristik metode demonstrasi, yaitu mempertunjukkan objek yang sebenarnya, ada proses peniruan, dan ada alat bantu yang digunakan. Yang keenam, umpan balik. Umpan balik pembelajaran adalah informasi yang diberikan kepada peserta atau siswa untuk membantu mereka memahami materi pembelajaran
dan memperbaiki pencapaian hasil belajar. Umpan balik merupakan salah satu strategi pengajaran yang efektif dan dapat memberikan dampak langsung pada kemajuan pembelajaran. Umpan balik merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran dengan cara menanggapi hasil suatu pembelajaran yang dilakukan sampai peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan. Umpan balik dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh guru kepada siswa maupun sebaliknya. Umpan balik dari guru kepada siswa dapat memberikan informasi mengenai pemahaman dan kinerja siswa. Sementara itu, umpan balik dari siswa kepada guru ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana pembelajaran telah dilakukan di kelas. Umpan balik yang efektif dalam pembelajaran memiliki beberapa karakteristik, yaitu spesifik, berkelanjutan, tepat waktu, netral, objektif, dan deskriptif. Umpan balik yang efektif ini dapat membantu siswa dalam hal apa? Yang pertama, membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam belajar. Yang kedua, ini siswa merasa dihargai. Yang ketiga, membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pembelajaran dan kesuksesan seumur hidup, serta terdorong untuk meningkatkan prestasi. Pembelajaran yang efektif dalam PJOK yang ketujuh adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif dalam pembelajaran adalah proses pertukaran pesan antara pendidik dan peserta didik yang berjalan lancar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Tanda-tanda komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang kedua, komunikasi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback atau umpan balik dari pihak penerima pesan. Yang ketiga, komunikasi dapat mempengaruhi sikap seseorang. Yang keempat, komunikasi dapat menciptakan hubungan yang semakin baik antara guru dan siswa atau peserta didik. Berikutnya yang kelima adalah siswa menunjukkan tindakan dari apa yang dikomunikasikan. Beberapa tips untuk membangun komunikasi yang efektif dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. Yang kedua, menghindari penggunaan kosakata atau jargon yang rumit. Yang ketiga, berbicara dengan lambat dan jelas. Berikutnya yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, menerapkan metode belajar, diskusi, debat, atau presentasi. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk lebih ekspresif. Yang kedelapan, penilaian dan evaluasi. Evaluasi pembelajaran sangatlah penting dilakukan karena kita harus mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh seorang pendidik atau seorang guru. Karena bila seseorang pendidik atau guru tidak melakukan evaluasi,
sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Melalui penilaian yang akurat dan evaluasi yang baik, kita dapat memahami sejauh mana proses dan hasil belajar siswa, serta mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan area perbaikan. Aspek penilaian dan evaluasi sangatlah penting dalam pembelajaran. Karena apa, Bapak Ibu? Karena yang pertama, ini dapat mengetahui keberhasilan siswa. Evaluasi membantu peserta didik mengetahui jauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Kemudian dapat memotivasi siswa. Jika siswa mendapatkan nilai yang memuaskan, mereka akan termotivasi untuk meningkatkan prestasinya. Sebaliknya, jika siswa mendapatkan nilai yang kurang, mereka akan berusaha untuk memperbaikinya. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi pendidik. Evaluasi membantu pendidik meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas, seperti dalam pemilihan metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. Berikutnya, mengetahui keefektifan pembelajaran. Evaluasi membantu pendidik mengetahui apakah sistem pembelajaran yang diterapkan efektif atau tidak. Memberikan umpan balik kepada siswa. Evaluasi membantu pendidik memberikan umpan balik yang berharga kepada siswa untuk peningkatan diri. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa atau peserta didik. Evaluasi membantu pendidik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sehingga bisa memberikan dukungan yang tepat. Dan yang terakhir, menyesuaikan metode mengajar. Evaluasi membantu pendidik menyesuaikan metode mengajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang kesembilan, pembelajaran efektif dalam PJOK adalah keselamatan. Keselamatan dalam pembelajaran PJOK adalah upaya pencegahan resiko kecelakaan yang dapat terjadi selama kegiatan olahraga. Keselamatan dalam pembelajaran PJOK perlu diperhatikan karena aktivitas olahraga yang dilakukan siswa biasanya melibatkan kontak fisik secara langsung dan berpotensi menimbulkan cedera. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memastikan keselamatan dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, menjelaskan materi dan tekniknya. Guru menjelaskan materi dan teknik pelaksanaan olahraga kepada siswa agar mereka siap secara fisik dan mental. Pengetahuan siswa tentang teknik gerakan akan membantu kelancaran pelaksanaan dan mencegah cedera atau kecelakaan. Yang kedua, memastikan siswa terlindungi. Guru memastikan siswa terlindungi dari satu sama yang lainnya, baik dari kekerasan fisik maupun verbal. Guru dapat menempatkan siswa dalam kelompok yang nyaman dan berada di sekitar kelompok untuk memastikan terlihat. Yang ketiga, memastikan siswa mengetahui peraturan. Guru memastikan siswa mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam pelajaran PJOK. Yang keempat, memastikan siswa dalam kondisi fit atau sehat atau bugar. Siswa tidak boleh berolahraga saat kondisi tidak fit atau mengalami kelelahan. Memastikan siswa menggunakan alat pelindung diri. Siswa menggunakan alat pelindung diri yang baik dan tepat. Berikutnya adalah memastikan siswa melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Siswa melakukan pemanasan sebelum memulai kegiatan olahraga. Memastikan siswa mengetahui cara penggunaan alat olahraga. Siswa mengetahui cara penggunaan alat olahraga atau alat-alat dalam pembelajaran PJOK. Yang terakhir, memastikan
sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung kelancaran dan keselamatan selama pembelajaran PJOK berlangsung. Demikian Bapak Ibu semuanya, apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pembelajaran yang efektif dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar Restu Aji. Menurut saya presentasi yang dilakukan Bapak Arifin sangat jelas dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang efektif. Saya Elsa Purnama Intansari. Materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Arifin sangat jelas sekali, dan menurut saya itu sangat berguna sekali bagi saya untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Saya Muhammad Kamidun. Uraian dan penjelasan presentasi Bapak Arifin sangat baik dan sangat jelas. Seperti apa gambaran pembelajaran efektif mata pelajaran PJOK.